Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mafia nabi palsu, di mana sekarang adalah masih di dalam waktunya pandemi, yaitu dan masalah ini masih dalam sesuatu yang fresh, yang masih segar. Jadi saya ingin mengangkat lagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan bagi mereka yang terkena dampak virus corona ini, atau bagi mereka yang bahkan bagi mereka yang terkena virus corona ini, jangan khawatir bahwa kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya, berarti Tuhan juga telah mengizinkan hal itu terjadi kepada kita. Itu hanya untuk kemuliaan namanya. Jadi Anda nggak usah khawatir. Saya menemukan satu video, videonya Dr. Nico, pendeta, Insinyur Nico, yang mengatakan bahwa ada seorang di Amerika yang bernama Chuck Pierce yang menubuatkan. Jadi sebenarnya dia sepertinya dia menghardik ini karena memang di Amerika itu pada bulan Maret terjadi sesuatu berita di Amerika itu, berita yang gempar bahwa ada yang mengaku nabi bernubuat tentang COVID-19 ini, virus corona. Coba kita lihat videonya. Setelah itu ada yang memberikan kepada saya nubuatan Chuck Pierce yang dituliskan dalam charismanews.com. Chuck Pierce pada waktu tahun 2006 pernah bernubuat untuk saya, yaitu akan dipakai dalam pelayanan kesembuhan. Dan nubuatan terjadi. Nah, ini adalah penampakan Chuck Pierce, orang yang bernubuat tentang akan ada serangan wabah. Kalau kita lihat di namanya ya, Chuck Pierce itu title-nya adalah Senior Apostle, Glory of Zion International Ministry. Apostle itu adalah rasul ya. Jadi dia itu mengaku kalau dia adalah rasul. Dan dia mengaku bukan hanya rasul, tetapi senior rasul. Kalau dari sini kita bisa melihat kesombongannya orang ini, bukan hanya mengaku rasul, tetapi senior rasul. 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah Rasul Paulus, adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Nah, Chuck Pierce ini mengaku senior rasul, lebih senior bahkan dari Paulus. Jadi Rasul Paulus yang sudah menulis 12 buku di kitab Perjanjian Baru, itu Chuck Pierce lebih senior dari rasul. Nah, Chuck Pierce pada bulan September 2019 bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tanggal 26 Januari 2020, kembali Chuck Pierce bernubuat bahwa suatu wabah yang besar datang menyerbu untuk menguji kita sampai dengan Paskah. Ini saya tulis di sebelah kiri ya, tanggalnya. Ini untuk memudahkan kita nanti, karena tanggal ini yang menentukan apakah yang dikatakan pendeta Nico ini adalah suatu kebenaran atau sesuatu yang hanya dibuat-buat. Jadi kita lihat tanggalnya September 2019, dia bernubuat bangsa-bangsa mengalami kekacauan sampai Paskah, yaitu 8 sampai 16 April. Pada tanggal 26 Januari, Chuck Pierce juga bernubuat wabah yang besar datang menyerbu untuk menguji orang percaya. Kita akan melihat sesuai dengan Pak Niko katakan bahwa berita itu tersebar melalui charismanews.com. Coba kita buka charismanews.com. Oke, ini adalah charismanews.com ya, charismanews.com.
Kita ketik di sini Chuck Pierce dan klik di search. Ada 3. Nomor 1 dibuat tanggal 16 Maret 2020 tentang Massive Plague-like Invasion, yaitu wabah yang besar. Tanggal 13 Maret 2020 sama wabah yang besar, serangan wabah yang besar. Nah, yang lain ditulis 18 November, jadi Januari nggak ada ya, 18 November. Ini juga tentang yang lain, nubuatan yang lain. Tanggal 30 September juga demikian, tentang nubuatan yang lain. Dan tanggal 21 Agustus tentang nubuatan yang lain. Nah, jadi tidak ada nubuatan tentang Corona atau Plague-like Invasion itu bulan Januari dan bulan September. Kita baca dulu yang paling mendekati, yaitu 13 Maret 2020 tentang wabah yang besar, serangan. Ini dibuat tanggal 16 Maret, dibuat oleh Stephen Strang. Ya, 16 Maret. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita baca di sini, kalau kita baca di sini, pada bulan September 2019, dia kutip ini perkataan Chuck Pierce, dia bernubuat bahwa bangsa-bangsa mengalami kekacauan sampai dengan Paskah, April 6 sampai 16. Dan pada 26 Januari juga demikian, bernubuat akan ada serangan besar seperti wabah untuk mengetes sampai pada hari Paskah, ya. September sampai 26 dan 26. Dia bernubuat tentang wabah yang besar akan datang itu tanggal 26 Januari. Kalau kita lihat ya, sebenarnya tanggal 26 Januari itu Corona atau COVID-19 ini posisinya ada di mana gitu ya. Apa yang terjadi pada tanggal 26 Januari. Kalau saya buka dari abcnews.go.com ya. Ini kita buka dari abcnews.go.com. Apa yang terjadi sebelum tanggal 26 Januari. Desember 2019, seseorang sudah dinyatakan mempunyai suatu penyakit yang tidak diketahui sumbernya. Tinggal 31 Desember. Dan kita lihat tuh Januari 21, Januari 23. Ya. Pada tanggal Januari 23, 2020 itu di Cina, yaitu di Wuhan, itu mereka di semua senternya, jadi shopping center semua, dan penerbangan dan kereta bawah tanah, bus dan ferries itu semua sudah di lockdown, sudah ditutup di satu kota itu Wuhan. Tanggal 23 Januari Wuhan sudah ditutup. Dan Chuck Pierce bernubuat tanggal 26 Januari, 3 hari setelah terbukti bahwa sudah terjadi gitu ya. Mereka bernubuat sesuatu yang sudah terjadi. Nubuatan itu sebenarnya adalah sesuatu yang belum terjadi dinubuatkan. Tadi kita lihat artikel itu dibuat oleh yang namanya Stephen Strang. Stephen Strang ini sendiri adalah editornya daripada charismanews.com. Nah, kita baca report dari Stephen Strang ya. Saya menemukan di YouTube apa yang dikatakan oleh Stephen Strang pada tanggal 13 Maret
sesuai dengan artikelnya. Last September, Chuck Pierce prophesied that there would be a massive plague-like invasion that would, and these are his words, it would test us through Passover. Dia mengkonfirmasi bahwa Chuck Pierce memang benar mengatakan pada bulan September dan bulan Januari 2020 tentang adanya wabah yang besar. Memang benar karismanews.com itu mengutip, ya di situ ditulis mengutip perkataan Chuck Pierce di bulan September dan Januari 2020. Ya. Tapi anehnya, saya tidak pernah menemukan yang pada saat bulan September ataupun Januari, Chuck Pierce benar-benar mengatakan hal itu. Itu kita lihat tadi di karismanews.com bahwa semua nubuatan Chuck Pierce itu seharusnya ditulis di Karisma News, seperti Chuck Pierce bernubuat pada bulan November atau pada bulan Agustus tadi kita lihat ya. Itu nubuatan-nubuatannya si Chuck Pierce. Tapi khusus nubuatan yang katanya wabah ini, serangan wabah, itu dibilang di bulan September, tapi tidak ada. Bahkan Karisma News juga tidak mengatakan hal itu. Tidak merekod hal itu. Ya. Dan bulan Januari juga demikian, tidak ada rekodnya, cuma hanya kutipan. Dan saya sudah cari di YouTube tentang video-video atau rekamannya Chuck Pierce ini. Bahkan saya sampai ke Glory International di websitenya dia, ministrinya dia punya website. Ya. Saya masuk di websitenya, saya cari videonya juga tidak ketemu. Jadi sini kalau kita lihat ada sesuatu yang ditutup-tutupi, yaitu sebenarnya kemungkinan besar bahwa Chuck Pierce tidak pernah mengatakan ini, karena ini hanya dibuat-buat supaya kelihatan nubuatannya adalah nubuatannya benar gitu ya. Jadi sebenarnya dia tidak pernah mengatakannya atau mengatakannya itu setelah kejadian. Jadi kalau kita lihat di sini, mereka ini sama halnya dengan mafia, ya. Mafia yang melakukan sesuatu secara terorganisir sehingga orang percaya apa yang terjadi seperti itu. Ini adalah suatu dusta kalau menurut saya, ini pembohongan jemaat Tuhan. Ini pendusta semua mereka ini. Saya hanya menemukan Chuck Pierce yang berbicara tentang wabah akan terjadi, wabah yang besar, serangan wabah ini terjadi tahun 2020. Saya menemukan videonya yaitu tanggal 24 Maret 2020. Ya. Itu sekitar 2-3 bulan setelah terjadinya pandemi. Kita lihat videonya. I believe when the Lord said this in September that we would be going through a plague-like condition that leading up to Passover and then we would break through it. I believe that He is leading us in a way. Saya juga menemukan video yang dibuat oleh Justin Peters. Jadi dia mau mengungkapkan apakah nubuatan Chuck Pierce itu suatu nubuatan yang benar dari Tuhan atau tidak. Kita bisa lihat dari bukti-buktinya. Karena memang nubuatan-nubuatan ini harus dibuktikan. Mereka ini berkata benar atau berkata hanya berdusta atau berbohong. Ya. Justin Peters adalah seorang pendeta. Dia mempunyai suatu ministry yang namanya Justin Peters Ministry. Dia adalah seorang yang mempunyai suatu penyakit yang disebut dengan cerebral palsy. Ya. Cerebral palsy adalah itu cacat dari lahir. Ya. Jadi dia berkhotbah kemana-mana itu menggunakan kursi rodanya. Dan itu tidak membuat dia menjadi terbatas untuk melakukan hal itu. Dia tetap semangat untuk mengabarkan kabar baik tentang Kristus ke seluruh dunia. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Justin Peters ini dalam videonya. But I haven't actually seen the video. I haven't actually seen Chuck Pierce out of his own mouth in a video dated either back in January
or way back in September of 2019, actually give the prophecy. It's quoted. Chuck Pierce says that he got the prophecy, but there's no video. There's no primary source of this. And so I start trying to find this video, and I go to Chuck Pierce's website, Glory of Zion. I look for the video there, can't find it there. I just Google it all over YouTube. I watch video after video after video, and it's not anywhere. It doesn't seem to be anywhere. And I would think that if I had been given a prophecy months before anything was known about the coronavirus, about a massive plague-like invasion, and I'm wanting people to believe that I'm a prophet, I would think I would be putting that out front and center. So in an effort to get to the bottom of this, I just made a phone call. I called Glory of Zion International Ministries, Chuck Pierce's ministries, of course, on April the 8th, obviously this year, April the 8th, 2020, and a lady answered the phone. And when she answered the phone, I gave her my name. I said, my name is Justin Peters, and I have seen it reported that Chuck Pierce made a prophecy back in September of a massive plague-like invasion. And as soon as I said that, this is how she responded. I took notes on the conversation. She said, no, he did not. He did not say that. That has been rumored in the press, but he did not say that. What he said was, this would be a true Passover. And then she goes on to say, of course, we had no idea the extent that would also mean we would have plagues. And so I was kind of surprised to hear this, and so I responded by asking, I said, so he did not say that there would be a massive plague-like invasion? And she responded, he did not say that, no. I really wish you could have heard how emphatic this lady who works for Glory of Zion International Ministries was. I really wish you could have heard how, in fact, she was very clear, very forceful that Chuck Pierce never said that. I was really surprised to hear her be so emphatic that Chuck Pierce did not say that when, in fact, he had said it. In fact, I told her, I said, well, ma'am, I just saw a video from Chuck Pierce that he had just put up about a week before, in which he himself said that God gave him a prophecy of a massive plague-like invasion back in September of 2019. I told her, I said, I saw Chuck Pierce say this out of his own mouth. And then she asked me if I was talking about the video that Justin Reyna and Chad Foxworth did, and I didn't know anything about that, so I said no. And she goes on to explain that this is a video that two of the staff members there at Glory of Zion International, Justin Reyna, who is the communications director of Glory of Zion, and Chad Foxworth, he is one of the pastors there, and Chuck Pierce's personal assistant. Sekarang kita balik ke apa yang dikatakan kembali oleh Pendeta Niko. Bagi saya, apakah hal ini berarti bahwa pada waktu Paskah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun? Hal yang mirip juga dikatakan oleh C.D. Jacob kepada Chuck Pierce pada tanggal 3 Januari 2020. Cindy berkata bahwa dalam 3 bulan pertama di tahun 2020, agar Chuck Pierce berhati-hati untuk perjalanan internasionalnya dan harus banyak beristirahat. Dan itu dilakukan oleh Chuck Pierce. Sekarang Chuck Pierce banyak menulis buku dan istirahat. Pak Niko juga mengatakan bahwa Cindy Jacob sekarang, ya. Cindy Jacob juga bernubuat tentang Chuck Pierce. Kita lihat ya, siapa sebenarnya Cindy Jacob. Kalau kita buka di websitenya, dia mengatakan bahwa pada umur 9 tahun, dia mengalami suatu kayak seperti suara Tuhan untuk dia supaya membaca Mazmur 2 ayat 8. Kalau kita baca Mazmur 2 ayat 8, bunyinya seperti ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Sepertinya luar biasa sekali ya. Tuhan itu membutuhkan Cindy Jacob, dan Tuhan akan memberikan bangsa-bangsa kepada dia, menjadi milik dia, sampai pada ujung bumi menjadi kepunyaan dia. Menurut saya, Cindy Jacob ini tidak mengerti firman Tuhan.
Kalau kita baca Mazmur 2 ayat 8, kita baca ayat 9-nya. Sebenarnya ini mengatakan tentang apa di Mazmur 2 ini ya. Ayat 9 dikatakan, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ini apa yang seperti di Wahyu katakan, yaitu Wahyu 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama ya. Jadi ini Mazmur 2 ayat 89 ini berbicara tentang apa yang terjadi saat kita sudah dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan, dan kita bersama dengan Tuhan akan memerintah bangsa-bangsa ya. Itu seperti dikatakan Wahyu, inilah pada saat terjadi untuk nanti kita di kerajaan sorga nanti, bukan sekarang di dunia ini, bukan ya. Jadi Cindy Jacob menurut saya tidak mengerti akan firman Tuhan. Dia hanya mengutip Mazmur 2 ayat 8 tanpa mengerti ayatnya apa. Ya, kalau memang benar ini dari Tuhan, Tuhan tidak mungkin untuk membaca, dia menyuruh membaca sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia ini gitu. Nah, jadi ini suatu hal kebohongan, dan lagi kira-kira Tuhan Maha Pencipta, Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya. Tuhan menciptakan semua yang ada di atas bumi ini. Kira-kira mungkinkah Tuhan membutuhkan anak umur 9 tahun? Ini adalah suatu kebohongan. Cindy Jacob itu adalah seorang pendusta, ya, berbohong. Saya juga menemukan ya, video pada saat Cindy Jacob bernubuat tentang Insinyur Niko ya. Kita lihat dulu videonya. This afternoon, the Holy Spirit spoke to me. Tadi siang Roh Kudus bicara pada saya. He spoke to me about the third Dia Pentecost. bicara kepada saya mengenai Pentakosta ketiga. And he said this, Dia katakan ini, at Azusa Street, pada waktu Azusa Street terjadi, I chose a man. aku pilih seseorang. And the Lord says, Tuhan katakan, I gave you the message of the third aku Pentecost. berikan message mengenai Third Pentecost ini. Because even as the Azusa Street anointing came from the west to the east, Sama seperti urapan Azusa Street menyebar dari barat ke timur, this new Pentecost Pentakosta baru ini is going to go east to west. akan dari timur sampai ke barat. Kita lihat ya, berarti Pak Niko dapat ajaran tentang Pentakosta ketiga itu dari siapa, kita udah tahu sekarang. Bahwa mereka ini mengabarkan sesuatu yang sama sekali tidak ada di Alkitab, tidak ada di firman Tuhan. Tidak ada istilah Pentakosta ketiga, Pentakosta kedua yang disebut di Azusa Street. Itu adalah suatu kebohongan. Tidak ada di firman Tuhan, tidak ada di Alkitab. Tidak ada nubuatan-nubuatan tentang Pentakosta kedua dan ketiga. Sekarang kita balik ke apa yang dikatakan kembali oleh Pendeta Niko. Selain itu, Chuck Pierce menginterview seorang nabi bernama Shawn Bolz yang berkata bahwa Tuhan memberitahu kepada dia bahwa akhir COVID-19 sudah dekat. Pak Niko juga mengatakan tentang seorang nabi lagi ya, yang namanya adalah Shawn Bolz. Ya. Ini adalah penampakan Shawn Bolz. Shawn Bolz mengaku seorang nabi, dan dia juga mengatakan hal yang sama tentang Chuck Pierce ya. Coba kita baca videonya. Kita lihat videonya ya. So here's something that Chuck Pierce said, and this is back in September of 2019. This is a while ago. He prophesied that nations would come into turmoil until Passover, which is April 8th through the 16th. Then on January 26th, this is what he said on January 26th, 2020. He gave a prophetic word. This is on video, and this is time-stamped on
Just to several clarify, places. he gave this on January 26th? The first one was 2019, that the Okay, nations are going got to it. come into turmoil until Passover. Got it, okay. The second word is January 26th. He gave a word that there would be a massive plague-like invasion that would test us until Passover. Sebagai penutup, ya, saya akan tampilkan di sini adalah Kenneth Copeland, di mana beliau ini adalah seorang yang sangat senior di kalangan karismatik, ya. Dia juga menghardik virus COVID-19 ini dengan caranya dia. Kita lihat videonya. Burn this thing. Burn this thing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Satan, you bow your knee. Satan, you bow your knee. You fall on your face. You fall on your face. COVID-19. COVID-19. I blow the wind of God. The wind of God on you. In the name of Jesus. In the name of Satan, you bow your knee. Satan, you bow your knee. You fall on your face. You fall on your face. COVID-19. COVID-19. Kita lihat ya, ini Kenneth Copeland melakukan sesuatu penghardikan ya, tentang COVID-19. Kita lihat kelakuannya sangat memalukan kalau menurut saya. Ya. Orang-orang seperti ini bukan orang Kristen. Ya. Mereka mencemooh Kristus, menghina firman Tuhan. Mereka membuat firman-Nya sendiri, ajaran-ajarannya sendiri. Ya. Mereka nubuatan palsu, seperti ada yang tertulis di Matius 7 ayat 22 ya. Tuhan, aku telah bernubuat demi namamu, telah mengadakan banyak mujizat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu. Dan apa yang Tuhan katakan? Aku tidak mengenalmu, enyahlah daripada hadapanku, engkau semua pembuat kejahatan. Ya. Terima kasih sudah melihat video saya sampai akhir. Ikutin terus video-video saya tentang Pentakosta karismatik ini. Ya, Anda nanti akan melihat sendiri bahwa betapa sesatnya aliran Pentakosta karismatik ini. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin.